tumpe-tumpe. Halo sahabat PU, saya mempergunakan roskam plastik ini sebagai tahapan akhir dalam proses pengecoran dak lantai 2 ini agar cor-coran kami semakin padat, semakin halus dan tidak rembes terhadap genangan air di atasnya ya. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan simak pada video kali ini. Terima kasih sahabat PU. Halo sahabat PU, ini pekerjaan saya, pekerjaan pengecoran dak lantai 2 dengan menggunakan bondek, wire mesh. Kemudian pengajukan molennya kami menggunakan molen. Sudah hampir selesai, tinggal sedikit di ujung itu tuh. Akan tetapi di bagian yang pertama kita tuangkan material betonnya itu sudah jenuh, seperti terlihat di depan ini sahabat PU. Sudah setengah kering, yang mana sudah dapat kami lakukan pekerjaan penghalusan dengan menggunakan roskam plastik. Ini adalah cara manualnya ya sahabat PU ya. Tentu sebenarnya ada mesin untuk melakukan pekerjaan ini. Cocoknya untuk pekerjaan di proyek-proyek besar. Jika untuk rumah tinggal seperti ini, cukup menggunakan roskam seperti yang dilakukan oleh tim saya di depan itu yang berbaju hitam ya. Saya sering menekankan bahwa jika kita melakukan pengecoran dengan menggunakan bondek, hati-hati, jangan sampai terjadi kebocoran. Karena jika terjadi kebocoran, itu susah untuk mencari titik sumber bocornya ada di mana. Nah, salah satu upayanya adalah dengan penggosokan seperti ini. Penggosokan seperti ini dilakukan beberapa tahap. Di proyek saya kali ini kami melakukan 3 tahap atau 3 kali proses penggosokan ya. Seperti yang dilakukan oleh tim saya itu sahabat PU. Yang dilakukan itu adalah tahap pertama ya, nanti akan kita lakukan kedua kalinya hingga ketiga kalinya sampai permukaan dari plat lantai kita ini benar-benar padat, rapat, dan halus. Hasil dari pengecoran kami, permukaan atasnya adalah seperti ini sahabat PU, berwarna abu-abu kehijauan ya, seperti halnya warna khas dari sebuah beton. Permukaan atasnya sudah tampak halus ya, tidak terlihat kerikil yang naik ke permukaan karena kami sudah lakukan penggosokan tahap 1. Sahabat PU perhatikan, terdapat 1 buah pipa yang rencananya akan kami buat untuk floor drain. Kemudian beberapa besi stek untuk kolom di lantai 2-nya juga sudah kami persiapkan. Kemudian yang saya injak sekarang itu adalah
hasil dari pengecoran tahap pertama ya, atau di pagi hari. Pada saat saya mengambil video ini sudah sore sahabat PO. Nah, yang hasil pengecoran di pagi harinya sudah bisa saya injak ya, karena sudah jenuh atau setengah kering. Kemudian ini adalah bagian tengah. Kemudian di ujung itu terdapat rencana kami membuat kamar mandi ya, yang ada pipa paralonnya itu atau pipa PVC-nya itu nanti jadi kamar mandi. Tidak lupa kami menurunkan elevasinya, karena nanti finishing akhirnya lantai kamar mandi turun 5 cm dari lantai utama. Stekan-stekan besi struktur kolom dari lantai 1 masih terlihat. Itu tidak kami pakai semua sahabat PU. Kami hanya pakai 4 besi untuk di lantai 2-nya, karena di lantai 2-nya kami hanya menggunakan struktur kolom dan balok praktis. Untuk pengecoran kami tinggal sekelumit itu sahabat PU yang ada di depan itu ya, kurang lebih hanya 1 meter persegi saja. Kemudian di depan itu juga terlihat stekan besi untuk pekerjaan tangga yang akan kami lakukan beberapa hari setelah pengecoran dak lantai ini. Nanti akan saya tunjukkan cara penggambaran pola tangganya ya sahabat PU ya. Pada bagian depan ini paling ujung dekat dengan tembok lahan di belakang ini nanti akan kami jadikan, atau rencananya akan dijadikan sebagai ruang servis. Kemudian yang di depan itu yang ada pipanya itu adalah kamar mandi. Kemudian yang di sebelah sini ya, ini nanti akan jadi ruang keluarga ya sahabat bro. Kemudian yang ada di depan ini nanti akan jadi kamar ya, 2 kamar. Masing-masing ukuran kamarnya adalah 3,75 kali 3 meter. Yang di depan ini nanti akan jadi balkon sahabat bro. Kemudian ini adalah permukaan dari beton plat dak lantai yang sudah kami kerjakan sahabat PU. Di depan juga terlihat beberapa stekan besi ya, sebagai penghubung kolom lantai 1 dengan lantai 2. Kemudian terlihat di sini beton yang kering mana, kemudian beton yang masih belum kering yang mana. Kemudian ini adalah dak lantai kami yang berbatasan dengan dinding sebelah. Kemudian depan ini adalah stekan besi untuk pekerjaan kolom yang nanti akan kami sambungkan. Kemudian ini terlihat semburat goresan roskam yang tim sudah lakukan. Kami sudah melakukan penggosokan tahap pertama ya. Dan nanti kami akan lakukan sampai 3 tahap. Permukaannya seperti ini sahabat PU. Bisa kami pastikan bahwa akan rapat dan tidak bocor. Untuk alat yang kami gunakan yaitu berupa roskam plastik yang terlihat di ujung itu sahabat PU. Sama halnya dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan ajian. Kemudian di beberapa titik yang memang masih basah ya, kami harus menempelkan papan atau triplek terlebih dahulu sebagai pijakan pekerja dalam melakukan penggosokan. Tetapi di area-area yang sudah kering seperti yang sedang saya injak ini bisa langsung sahabat PU. Ini adalah pengecoran kami tadi pagi ya. Pada sore harinya ini sudah setengah kering. Nah, alat yang kami gunakan adalah seperti ini. Ini roskam plastik yang tentu sudah banyak bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan. Harganya tidak mahal kok. Caranya seperti ini. Ya.
Cukup ditekan kemudian digeser-geser seperti ini ya, sampai halus dan rapat. Tujuan utamanya tentu untuk memperapat ya. Sementara halus atau tidak itu prioritas nomor 2. Yang pertama hanya untuk merapatkan pori-pori bagian atas dari dak lantai yang sedang kita buat ini. Oke, sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan sahabat PU. Biarkan tim menyelesaikan pekerjaan ini ya, karena masih ada sedikit lagi yang harus kami selesaikan. Sahabat PU, terima kasih sudah menyaksikan konten-konten saya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, serta bagikan ke yang lain supaya manfaatnya bisa sampai kemana-mana. Terima kasih sahabat PU, sampai bertemu di konten saya berikutnya. Terima kasih.